tiba muncul, tiba-tiba hilang, muncul lagi, hilang. Itu selingkuh, dan yang kedua itu mukul ya. Tasnya itu berat dan dia bawa tas, itu sedih gitu loh. Karena aku bersyukur aku punya dia, Masya Allah. Hai, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku ingin berbagi tips kepada teman-teman ya, dan berbagi informasi ciri-ciri laki-laki China yang serius ya teman-teman. So sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Pertama-tama adalah ciri laki-laki China yang serius dan ingin menikahi kalian itu adalah mereka itu tidak banyak basa-basi dan omong kosong ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman yang aku lewati bersama Koko, dia itu adalah orang yang tidak banyak basa-basi, tidak banyak janji sana sini, tapi dia itu kalau misalkan berbicara itu apa adanya dan tidak iming-iming ya teman-teman. Istilahnya itu memberikan janji-janji manis ya, tapi tanpa ada bukti. Jadi mereka itu kebanyakan melalui effort ya, melalui effort yang jelas, melalui ucapan yang nyata gitu, bukan hanya sekedar janji yang ditebar begitu. Yang kedua, kalau misalkan mereka itu serius kepada kalian, maka mereka itu akan menghormati dan menjaga martabat kalian sebagai perempuan ya. Laki-laki yang serius itu tidak akan pernah mengucapkan kata-kata yang berbau seks, dan juga tidak akan berbicara senonoh kepada kalian. Justru mereka itu akan menghormati kalian dan juga menjaga marwah kalian sebagai perempuan ya. Selama aku LDR sama Koko, alhamdulillah dia tidak pernah berbicara senonoh kepada aku. Justru dia itu ingin menjaga dan juga tidak ingin merusak ya teman-teman, walaupun itu cuma misalkan di chat ataupun dia minta foto yang aneh-aneh, itu enggak ya. Kalau kalian menemukan laki-laki yang ingin atau meminta foto kalian yang tidak senonoh, atau mereka itu chatnya yang menjerumus ke hubungan intim atau lain sebagainya, bisa dipastikan bahwa laki-laki itu tidak serius dan mereka itu hanya ingin memanfaatkan kalian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kenal laki-laki yang dikenal lewat online ataupun offline secara langsung, bisa kelihatan ya mana laki-laki yang serius dan mana laki-laki yang modus hanya ingin memanfaatkan kalian saja. Yang ketiga, laki-laki yang serius itu dia itu pengen kita itu maju gitu. Dengan apa? Dengan cara kita itu mempelajari skill baru, dengan cara kita punya pengetahuan yang baru, membaca buku gitu. Nah, laki-laki yang serius itu justru ingin kita itu seperti itu ya teman-teman. Mereka ingin kita lebih menaikkan value, mereka ingin kita maju gitu. Oh juga seperti itu teman-teman. Pada saat kita LDR ya, dia itu ingin aku belajar bahasa China, dia ingin aku belajar tentang software yang belum aku tahu gitu. Misalkan dia kan bisanya itu ke ini ya, desain ya. Otomatis dia terbiasa menggunakan Photoshop dan juga ya, aplikasi sejenisnya untuk menggambar. Nah dia juga ingin aku mempelajari hal yang serupa gitu, atau enggak dia itu pengen aku tuh belajar sesuai dengan passionnya aku. Misalkan aku suka ini, dia selalu support ya
teman-teman, dan dia itu akan melakukan support baik lisan maupun juga dalam bentuk uang. Dia rela mengeluarkan uangnya untuk aku maju dan berkembang dengan skill baru. Yang keempat, laki-laki yang serius dan ingin menikahi kalian adalah laki-laki yang selalu memprioritaskan kalian bagaimanapun dia sibuk ya. Dia itu selalu meluangkan waktunya walaupun misalkan dalam pekerjaan dia sesibuk apapun, ketika kalian butuh bantuan atau misalkan kalian itu pengen curhat ke dia, pasti dia bakal jawab ya, meskipun pesannya itu singkat gitu. Karena apa? Karena kalian itu adalah prioritasnya, karena kalian itu adalah perempuan yang dia tuju. So makanya sesibuk apapun dia, kalaupun kalian butuh bantuan, kalian butuh dia ada di sisi kalian, pasti dia itu selalu ada. Beda halnya dengan laki-laki yang modus dan cuma ingin memanfaatkan kalian, cuma main-main dengan kalian. Mereka itu akan sibuk dan akan ghosting ya teman-teman, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, muncul lagi, hilang lagi gitu teman-teman. Nah, bisa dipastikan bahwa dia itu hanya gabut dan cuma main-main begitu. Yang kelima, laki-laki yang serius dan akan menikahi kalian itu adalah laki-laki yang setia dan menjaga kesetiaannya. Terus dia itu bisa membuktikan apa yang dia ucapkan ya teman-teman. Bukan hanya di mulut, aku akan setia kepadamu gitu, tunggu aku ya. Tapi dia itu akan membuktikannya teman-teman, tidak hanya diucapkan saja gitu. Tiba-tiba dia ucapkan, besoknya dia dengan perempuan yang lain. Itu dipastikan laki-laki yang tidak serius seram teman-teman. Meskipun dia itu ngasih kalian apapun, kalau misalkan dia tidak bisa menjaga kesetiaannya, maka kalian harus pergi ya. Itu saran aku sih, karena aku sendiri itu memegang prinsip seperti ini. Semua masalah yang kita hadapi bisa dimaafkan. Semua kesalahannya bisa aku maafkan, terkecuali dua hal. Yang pertama itu selingkuh dan yang kedua itu mukul ya. Kalau laki-laki udah ngelewatin dua ini, udah melakukan dua hal ini ya. Pertama selingkuh, yang kedua itu dia main pukul sama kamu, terus dia mencaci maki dalam kata-kata. Nah, aku tuh nggak bisa memaafkan dua masalah ini ya. Untuk selebihnya aku bisa maafkan. Laki-laki yang serius itu adalah laki-laki yang memegang komitmennya. Kalau misalkan dia bilang aku akan setia sama kamu, tapi dia sama yang lain, berarti dia tidak serius. Kalau dia mengucapkan aku akan serius sama kamu, terus selama bertahun-tahun dia masih sama kamu, itulah laki-laki yang harus dipertahankan. Yang keenam adalah kalau laki-laki yang serius itu ketika kita menghadapi masalah ya teman-teman, dia itu akan menyelesaikannya hari itu juga. Dia tidak akan pernah hilang ataupun lari dari masalah kalau misalkan dia serius. Kalau yang lari itu apa? Ya dia itu tidak serius sama kamu. Kalau laki-laki yang serius itu dia itu akan mengejar ya teman-teman. Dia itu akan menyelesaikan masalah walaupun malam hari ya teman-teman, walaupun jam 12 malam, dia tuh ingin masalahnya itu cepat selesai terus diteleponin. Dulu aku di saat Koko punya masalah sama aku, pasti dia langsung nelpon. Meskipun jam 12 malam dia nelpon, dia pengen masalahnya itu cepat selesai. Terus meskipun besoknya dia harus kerja jam 6 harus bangun gitu, dia itu rela tidak tidur tepat waktu hanya untuk masalahnya itu dan aku cepat kelar ya teman-teman. Selanjutnya adalah laki-laki yang serius itu dia akan memperkenalkan kalian kepada keluarganya.
dia akan secara bangga memperkenalkan kamu kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada teman-temannya, kepada sahabatnya, kepada orang lain. Terus dia itu akan menunjukkan foto-foto kalian kepada keluarganya ya teman-teman, dengan bangga gitu, ini loh cewek aku gitu. Terus kalau misalkan kalian ketemu sama dia itu akan selalu berada di sisi kalian. Dengan bangga mereka akan berada di dekat kalian, terus menjaga kalian, tidak mau jauh-jauh dari kalian. Begitu. Selanjutnya adalah laki-laki Chinese yang serius itu adalah ketika kalian jalan bersama dia bareng-bareng gitu ya teman-teman, berdua-duaan, dia itu nggak segan untuk ngambil barang kalian, untuk megang barang kalian, istilahnya nenteng ya teman-teman. Meskipun tasnya itu berat dan dia bawa tas, terus aku bawa tas, dia itu rela untuk bawa tas kalian ya, terus rela juga untuk bawa koper kalian ke sana ke sini. Aku jadi sedih ya Allah, karena Koko juga seperti itu teman-teman, dia itu selalu bawa tas aku gitu, bahkan koper aku pun dia bawa kemana-mana. Aduh, aku jadi sedih teman-teman kalau ingat masalah ini. Kalau aku ingat, aku tuh sedih gitu loh, karena aku bersyukur aku punya dia, Masya Allah. Dia itu selalu bawa koper kalian kemanapun. Nah, selanjutnya laki-laki yang serius itu, dia itu akan membiayai kalian gitu. Dia tidak akan segan mengeluarkan uangnya, dia tidak akan sayang mengeluarkan uangnya untuk kalian. Dari mulai biaya apapun, mereka akan tanggung dan mereka akan bekerja keras untuk membahagiakan kalian sebagai perempuannya tanpa meminta apapun, tanpa menyentuh kalian. Terus mereka itu tidak akan pernah merasa sayang juga kalau kalian mau ini, atau kalian butuh ini, mereka itu akan mengeluarkan uangnya untuk kalian. Kalau kalian menemukan laki-laki yang pelit atau hanya sekedar ucapan, hanya sekedar gombalan, hanya sekedar basa-basi, teman-teman, kalian harus menemukan laki-laki yang lebih baik dari itu gitu. Nah, selanjutnya adalah laki-laki yang serius itu, dia akan bekerja keras banting tulang untuk membahagiakan kalian. So, itu dia teman-teman, itu adalah beberapa tips dari aku tentang laki-laki yang serius dan yang tidak serius. Semoga kalian suka dengan video ini ya teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan, dan juga salah kata dari aku, karena aku masih belajar ya untuk berbicara di depan kamera. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen di bawah, dan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.